Saya hormati Bapak Ibu sekalian. Saya nggak tahu, saya kok seperti sangat emosional ya, karena melihat wajah Pope itu seperti kami sangat terharu ya. Masih saya membayangkan ketika kami bersama di Masjid Istiqlal dan ketika kami mendapatkan undangan dari beberapa negara ya, untuk membahas tentang deklarasi Istiqlal dan Vatikan, Imam Besar dan Pope. Dan 2 poin yang sangat penting, saya mohon untuk kita semuanya, komunitas umat Katolik dan Islam, agar betul-betul memperhatikan pesan Pope. Yang pertama, betapa perlunya mengedepankan dialog, perdamaian, bukan dengan cara-cara kekerasan, karena kekerasan tidak akan pernah menyelesaikan persoalan secara konstruktif. Yang kedua, ini yang sangat baru, bagaimana menggunakan bahasa agama, mengajak kepada warga, umat beragama, untuk sadar sepenuh hati, bersahabat dengan lingkungan hidup, lingkungan alam. Jadi kita jangan sampai merusak alam, mempercepat proses dunia ini kiamat. Kita ditinggalkan oleh orang yang salah seorang terbaik dunia sekarang ini. Karena itu mari kita mengambil pelajaran berharga dari beliau. Memang beliau sudah wafat, tapi insya Allah akan tetap hidup pesan-pesannya di dalam batin kita. Ya, orang bijak tidak pernah wafat, melainkan dia akan semakin hidup. Ya, seperti lilin yang menyala di dalam kalbu kita dan dalam pikiran kita masing-masing. Kemanapun kita pergi, di situ ada cahaya. Ya, tentu kita berdoa semuanya. Apapun agama kita masing-masing di sini, mari kita berdoa. Semoga orang-orang yang terbaik yang pernah mengabdi untuk dunia kemanusiaan itu, ya, mendapatkan tempat yang sangat-sangat layak di sisinya, dan kita yang ditinggalkan semuanya, semoga menjadi manusia yang benar, yang senantiasa mengindahkan tata krama, mendengarkan suara-suara hati nurani. Dan yang terakhir, kesan saya pribadi kepada mendiang almarhum adalah ketika saya berjabat tangan, tidak mau melepaskan tangan saya. Kencang banget. Ya. Dan ketika saya mencium kepalanya 2 kali, dia mencium tangan saya juga berkali-kali. Dan yang paling penting kemarin, ya, saya dapat tamu ya dari Vatikan juga mengundang saya untuk datang ke Vatikan di dalam satu conference. Tapi 3,5 jam setelah kami terima di pagi hari di kantor saya mendengarkan almarhum Paus wafat. Jadi saya langsung tersentak ya. Saya akan tanyakan tadi pagi bagaimana kondisinya Paus. Oh, sudah bagus, kayak Timpetor katanya, karena sudah bisa tampil di dunia publik. Tapi mendengarkan kabar itu betul-betul saya tersentak. Banyak sekali koeksidensi yang positif. Beliau masuk rumah sakit, kena sakit. Pas hari itu juga saya masuk rumah sakit, kaki saya tergelincir, putus. Jadi ini apakah itu koeksidensi, kebetulan atau bagaimana ya. Tapi yang jelas kita merasa kehilangan, ditinggalkan oleh orang-orang yang terbaik yang ada di permukaan bumi ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh, sekecil apapun yang bisa kita contoh dari beliau. Syukur-syukur kita bisa mencontoh lebih banyak. Mari kita menjadi manusia sejati, meniru apa yang dilakukan oleh beliau.
saya selaku pribadi maupun sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta maupun juga sebagai Menteri Agama Republik Indonesia, ya, mewakili komunitas kami mengucapkan ya tentu selamat kepada kita semua diberi kesempatan hadir di tempat ini untuk mengenang sosok-sosok figur yang baik ini. Dan tentu kami semuanya juga ikut berduka dan kita semua berduka dengan kepergian orang yang kita cintai ini. Terima kasih. Salam.